everyone, how are you? I hope you are fine wherever you are. Today, we are going to learn about grammar and grammar related to tenses. Hari ini, kita akan belajar tentang tata bahasa dalam bahasa Inggris. Tata bahasa berkaitan dengan tenses atau pola kalimat berdasarkan waktu penggunaannya. In English, we have 3 different times. Jadi dalam bahasa Inggris ada 3 pembagian waktu yang berbeda. First, present atau masa sekarang. Second, past atau masa lampau. And third, future atau masa depan. We will focus on past tense. Have you ever learned about past tense before? Or did you know how to use past tense? Apakah kalian pernah belajar tentang past tense sebelumnya? Atau adakah yang sudah bisa menggunakan simple past tense? Okay. So, we use simple past tense when we talk about things that happened in the past. Jadi, kita menggunakan simple past tense ketika kita berbicara tentang sesuatu yang telah terjadi. Example atau contoh. Number 1, nomor 1. Saya bangun pagi sekali pada hari Sabtu. In English, we will say, I woke up very early last Saturday. Number 2, contoh yang kedua. Siswa mengerjakan ujian pada bulan Desember lalu. In English, we will say, students did the examination on last December. So now, let's see the simple past tense. Mari kita lihat pola kalimat dalam simple past tense. Here we have subject, verb to, and complement. Jadi di sini ada 3 aspek. Yang pertama adalah subjek atau pelaku, kemudian verb atau kata kerja, dan yang terakhir adalah complement atau pelengkap. Subjek meliputi I, you, we, they, she, he, dan it. Sedangkan untuk verb di sini ada contohnya. Yang pertama adalah when. Jadi kata pertama dari when adalah go, dan contoh yang kedua study. Bentuk pertamanya adalah study. Kemudian ada complement. Di bagian complement atau pelengkap, to tanah milik last week and mathematics last night. Notes, catatan, ada 2 bentuk kata kerja dalam simple past tense. Yang pertama, kata kerja beraturan atau regular verb. Yang kedua, kata kerja tak beraturan atau irregular verb. Nah, apa sih yang dimaksud dengan regular dan irregular verb? Berikut penjelasannya. We will talk about regular verb. Regular verb atau kata kerja beraturan. Kata kerja yang diberi imbuhan ed atau d. Berikut contohnya. Study menjadi studied. Fry menjadi fried. Live menjadi lived. Create menjadi created. Call menjadi called. Try menjadi tried. Follow menjadi following, dan invite menjadi invited. Next, irregular verb atau kata kerja tak beraturan. Kata kerja tak beraturan adalah kata kerja yang berubah tanpa perlu diberi imbuhan ed atau d. Berikut contohnya. Go menjadi went. Ride menjadi rode. Put tetap put. Drive menjadi drove.
Drink menjadi drum, eat menjadi ate, sleep menjadi slept, dan sit menjadi sat. Okay, actually, there are a lot of examples of regular and irregular verb. You can learn more with your dictionary, or you can also search on the internet. Jadi, masih banyak sekali contoh dari regular dan irregular verb. Kalian bisa belajar lebih lanjut melalui kamus ataupun mencari di internet. Okay, now please pay attention to this short video. Perhatikan video singkat berikut ini. Dalam video di atas terdapat kalimat I saw my mom and me as a baby. I adalah subjek atau pelaku, saw adalah verb to atau kata kerja bentuk kedua, and my mom and me as a baby adalah complement atau pelengkap. Nah, dari penjelasan di atas, simple present tense mudah bukan? So let's try to make one at home. Saya cukupkan di sini pembelajaran hari ini. I will see you on my next one. Thank you. Kembali kita belajar IPA bersama saya, Ibu Sri Irawati. Untuk materi yang pertama pada semester genap ini adalah kita mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Kita kenalkan di sini ada beberapa gambar keterkaitan antara interaksi makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya di dalam sebuah lingkungan. Di sini ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah peristiwa perpindahan energi dari tingkat produsen. Produsen di sini dikatakan kelompok tumbuhan. Kelompok tumbuhan. Di sini ada jaring-jaring. Di sini ada 3 jaring-jaring makanan. Yang pertama, produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1. Misalnya di sini rumput dimakan tikus. Tikus di sini sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian tikus dimakan ular. Ular sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian produsen rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh elang. Kemudian fase yang jaringan yang ketiga adalah rumput dimakan ular, rumput dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan elang. Dan di sini ada 3 jenis jaring-jaring. Di sini juga ada pohon ya, pohon. Daunnya bisa dimakan ulat, bisa dimakan belalang, kemudian dan seterusnya dikonsumsi oleh konsumen tingkat 2 dan tingkat 3 oleh katak dan terakhir elang. Kemudian kita kenalkan di sini ada istilah rantai makanan. Rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan yang terdiri dari satu siklus saja dari tingkat produsen, kemudian konsumen tingkat 1, 2, 3, dan 4. Di sini produsen rumput dimakan oleh konsumen tingkat pertama oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan ular, dan ular terakhir dimakan oleh elang. Di sini ada satu siklus ya, yang disebut sebagai rantai makanan. Kemudian piramida makanan. Di sini dikatakan sebagai piramida makanan. Yang namanya piramida itu semakin ke atas semakin mengerucut. Artinya di sini populasi makhluk hidup di sini semakin
ke atas semakin mengecil populasinya. Contoh pada tropik pertama atau lapisan pertama di sini diduduki oleh produsen. Produsen di sini antara lain rumput ataupun tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Nah, rumput dan tumbuhan ini sebagai produsen dikonsumsi oleh konsumen tingkat 1. Di sini bisa dikonsumsi oleh tikus, belalang maupun ulat. Nah, tikus, belalang maupun ulat ini dikatakan sebagai tropik kedua. Jadi populasinya atau jumlah individu dari konsumen tingkat 1 ini lebih sedikit daripada produsen. Kemudian pada tropik ketiga di sini tikus, belalang maupun ulat ini dikonsumsi oleh katak maupun ayam. Jumlah katak dan ayam ini populasinya lebih sedikit daripada jumlah konsumen tingkat 1 atau tropik kedua ini. Selanjutnya pada tingkat terakhir tropik keempat di sini dikatakan sebagai konsumen puncak, ya, diduduki oleh elang dan ular yang dia mengkonsumsi pada konsumen tingkat 2, sehingga populasinya pada semakin ke atas populasinya semakin sedikit. Selanjutnya ekosistem danau kita kenalkan di sini banyak sekali sebenarnya ekosistem. Di sini kita kenalkan ada ekosistem danau. Di sini ada lingkungan biotik dan abiotik. Kalau lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Di sini kita bisa melihat ada burung, ada rusa, ada ikan, ada katak, ada capung dan sebagainya. Ini sebagai lingkungan biotik. Sedangkan abiotiknya, karena ini hidup di alam, maka interaksinya di sini dengan lingkungan abiotik terdiri dari matahari, ada air, ada udara, dan ada angin. Selanjutnya, pola interaksi makhluk hidup di sini dibedakan menjadi 4, yaitu persaingan, yang kedua predasi, yang ketiga simbiosis, dan yang keempat antibiosis. Yang pertama, persaingan akan terjadi pada makhluk hidup yang membutuhkan bahan makanan. Persaingan satu pola interaksi yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang kalah bersaing. Yang kedua, predasi adalah makhluk hidup akan mendapatkan makanan dengan memangsa makhluk hidup yang lain. Contohnya singa yang memakan kijang, zebra, ataupun rusa. Yang ketiga, simbiosis merupakan pola interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam suatu lingkungan. Dalam simbiosis antara dua jenis makhluk hidup dibedakan menjadi 3, yakni simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Pola interaksi makhluk hidup yang keempat adalah antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat kehidupan dan pertumbuhan makhluk hidup yang lain. Terima kasih. Ini sudah belajar interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang dimakan kodok tadi apa? Saya belum lihat gambarnya secara jelas. Kan nggak apa-apa, dijelaskan aja. Kodok tadi makan apa? Kata. Ular. Apa? Yang kodok tadi ada gambar yang di bawahnya karena saya nggak begitu nampak melihatnya. Kodok memakan apa? Rantai jaringan makanan. Kita nggak tahu bisanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita
Ya ini. Itu apa ini yang kodok itu makan apa? Belalang ya. Nah, kalau bisa langsung saja supaya real anak-anak cari video di YouTube bisa video kodok makan apa gitu. Ya kan kodok makan belalang ya sudah langsung di situ gambarnya kodok makan belalang. Kan itu bisa diberhentikan, di screenshot langsung digambarkan di situ. Jadi kalau jelas kalau macam arah-arah gini kan belum ini, tapi nanti ketika misalkan oh ini loh belalang makan rumput. Jadi kalau belalang makan rumput kan gampang. Atau belalang mungkin makan tumbuhan. Jadi pada saat misalkan belalang makan tumbuhan langsung di situ difoto, klik langsung tarik panah ke sana. Terus kemudian kodok makan belalangnya, klik. Terus ular makan kodok, ada kan di video-video ya. Jadi ular langsung makan kodoknya. Nah kodoknya dimakan sama elang, itu akan jauh lebih bagus. Itu yang pertama. Itu supaya benar-benar anak-anak langsung oh iya yang dimaksud rantai makanan itu kayak gini loh. Nah, yang kedua, ini kalau di Merauke kan belum ada danau ini. Nah, belum ada danau. Itu kalau bisa diganti dengan misalnya contohnya ekosistem rawa biru misalnya. Atau apa yang paling menarik? Ekosistem apa di sini? Yang di sini apa kira-kira? Biras. Biras. Kolam biras misalnya. Berarti ekosistem kolam biras. Atau enggak kolam ini apa ini? Kolam kita. Yang artinya benar-benar di antara mereka yang langsung itu. Itu aja mungkin dari saya tambahannya. Terus kemudian yang slide yang berikutnya lagi tadi sudah digeser. Terus. Kanan. Yang pertama di sini ada 3 jenis jangka kenapan. Di sini ada istama atau lapisan pertama individu dengan konsumen tingkat 2. Sedangkan agresifnya karena ini di alam maka interaksinya di sini dengan lingkungan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf sekali, Bapak Ibu Guru, jikalau video saya ini baru 30% dari yang saya harapkan karena keterbatasan saya sebenarnya bukan terbatas, sebenarnya harusnya saya bisa. Cuman ternyata dari sore sampai pagi sekarang ini tuh seperti sangat sekali gitu loh. Untuk saya mengerjakan itu kesempatannya hanya sedikit dulu Pak. Jadi saya juga kemarin sudah berusaha menginput suara saya, tapi kok terlalu kecil. Nanti saya masih mau belajar dan akhirnya suara saya yang saya input itu saya hapus kembali karena saya tidak pede karena suaranya kecil sekali. Jadi saya hanya menggunakan big sound saja seperti itu. Mohon maaf kalau hanya 30%. Nanti video suaranya Pak Taufik ya. Lebih banyak. Ya, lanjut.
tapi mungkin boleh jadi suaranya hilang itu karena suara musiknya mungkin jauh lebih dominan, itu mungkin bisa jadi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti Bu contohnya itu jangan terlalu cepat. Saya baru baca yang nomor baru mengejar gitu, itu udah hilang lagi ya. Jadi itu kayaknya nanti kalau anak-anak murid mungkin lebih ketinggalan lagi. Karena saya baru mengejar yang di bagian atas, ini benar nggak ucapannya kira-kira itu sudah habis sudah kelewatan. Jadi nanti itu yang akan durasinya agak terlambat. Jadi contoh-contoh yang posesif, pronoun tadi itu, kemudian yang sebelumnya, yang subjeknya dan sebagainya tadi itu kalau bisa agak lambat dulu, benar-benar dipastikan anak-anak itu bisa melafalkan, bisa ininya, karena yang kita ajarkan itu sama sekali mereka belum tahu kan. Itu aja dari saya masukannya. Kalau ada yang tambahan Pak Eka silakan. Pak Eka, mau nanya Bu, itu 30% Bu? Iya Pak, karena seperti yang Bapak bilang tadi, durasinya saya 30% udah begitu Bu maksudnya. ada 100% ya. Keren Bu, keren. Tadi saya ada mendengarkan penjelasan dari istilah bahwa dari keempat jawaban tersebut tadi itu menyampaikan bahwa ini adalah merupakan beberapa contoh jari-jari makanan. Tetapi sebenarnya ini ada perbedaan antara jari-jari makanan dengan rangkaian makanan. Jadi kalau jari-jari makanan itu kalau mungkin untuk gambar yang pertama yang bikin ekosistem danau ini mungkin bisa digunakan karena sudah terdiri kalau kita tahu bersama bahwa jari-jari makanan itu terdiri dari lebih dari satu rantai makanan. Tetapi kalau rantai makanan misalnya terdiri dari satu beratnya satu sisinya dari satu rantai. Jadi mungkin nanti kalau seandainya mungkin kalau besok dijelaskan makanan bisa lanjut ke anak ini mereka bisa buat komersial. Mungkin bisa diperjelas lagi. Ya kalau jari-jari makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan, antara rantai makanan terdiri dari satu dari itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk piramida makanan yang sepengetahuan saya yang saya pelajari selama saya kuliah bahwa piramida makanan itu tidak selalu harus menuju ke atas. Ada juga yang menuju ke bawah dengan mungkin bisa di nanti bisa dijelaskan ya. Ada yang menuju ke atas dan ada yang menuju ke bawah. Tetapi yang menuju ke bawah itu nanti diganti dengan produsen yang terakhir yang produsen terakhir nanti yang di atas itu adalah konsumen terakhir yang tadi yang menuju konsumen terakhir. Kemudian yang di atas itu yang terakhir adalah jadi tidak harus selalu piramida itu dia menghadap ke atas. Jadi dia menghadap ke bawah. Mungkin itu saja dari saya itu sama mungkin yang sama dengan Bapak lagi sebelumnya yaitu untuk simbiosis mungkin itu bisa kalau cuma sekedar itu menyampaikan bahwa simbiosis itu ada simbiosis parasitisme komensalisme mungkin bisa ibu juga ditampilkan juga di slide ada simbiosis itu ada parasitisme ada komensalisme mungkin kalau cuma sekedar kita menyampaikan lewat suara saja mungkin dianggap ada mungkin itu saja dari saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Bida di mata pelajaran seni budaya. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang membuat poster. Apakah kalian tahu apa itu poster? Untuk kalian yang sudah tahu ataupun belum tahu, tonton terus video ini sampai selesai. Poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dengan kata-kata pada kertas yang berukuran besar. Isinya memuat tentang informasi yang ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca oleh banyak orang. Tujuan poster itu sendiri adalah memberikan informasi, mengajak dan menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut.
Tujuan pada poster harus disampaikan kepada orang banyak dan dapat kita temukan banyak sekali poster yang ditempelkan di tempat umum ataupun di tempat-tempat tertentu. Coba kalian perhatikan gambar poster berikut ini. Ketiga gambar tersebut merupakan ajakan untuk hidup sehat, yaitu pada poster pertama mengajak untuk membuang sampah pada tempatnya. Pada poster kedua mengajak untuk makan makanan yang sehat. Sedangkan pada poster ketiga merupakan ajakan untuk mencuci tangan setelah melakukan aktivitas. Meskipun bentuk visual pada poster tersebut berbeda, namun ketiganya memiliki fungsi yang sama, yaitu mengajak hidup lebih sehat. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang pengertian poster dan tujuan. Untuk penjelasan materi selanjutnya ada di video part 2 materi membuat poster. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tenang. Ya, ini bukan guru seni budaya saja sudah hebat, apa lagi kalau nanti membuat media pembelajarannya bahasa Inggrisnya mungkin jauh lebih luar biasa. Ya, masukannya kira-kira itu nanti kalau masuk di WA apa namanya, sorry, di Android kira-kira bisa terbaca nggak yang tulisan yang awal-awal tadi? Nah, yang awal-awalnya. Nah itu, ini kira-kira bisa terbaca nggak? Kalau bisa terbaca, ya alhamdulillah berarti aman. Tapi kalau nggak bisa, itu masih ada ruang agak sedikit besar. Jadi kalau bisa dibesarkan hurufnya. Oke, itu aja itu yang mungkin masukan dari saya. Kemudian nanti untuk yang poster-poster yang tadi ya, poster-poster itu kan belum ada tugasnya, anak suruh buat apa kan belum ada. Nah nanti ditambahkan nanti. Siap, Pak. Yang lain lagi ada? Nah, dulu. Yang lain ada Bapak Ibu? Yang sama-sama seni budaya? Pari. Oh, Pari malah hilang lagi. Untuk satu langkah. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Oke, berikutnya lagi kami undang nomor urut 6. Karena saya juga guru mata pelajaran olahraga atau penjas, mungkin
saya rekomendasikan bentuknya Pak, tampilkan sedikit video. Karena kan kita video itu lebih pada praktek ya Pak. Kalau kita cuma tampilkan gambar, atau juga kita tetap buka, baiknya kita tampilkan video. Ya, karena kita tahu gerakannya seperti apa. Cuma gambar kan, misalnya cuma gambar full gitu, mereka kurang tahu kayak gimana. Tapi kalau ada videonya di akhir, mungkin anak-anak bisa lihat sebagai contohnya untuk praktek di rumah. Itu aja. Ya, baik. Terima kasih. Kemarin juga berusaha dalam artian kalau menurut saya belajar itu apa yang dikatakan Bapak Soekarno tidak apa yang penting setiap Bapak itu hari bulan itu tambah terus. Yang pertama yang saya syukuri nggak bisa jadi bisa ya. yang pertama biasanya saya itu kalau di depan begini gemetar. Nah, sekarang tidak. Belajar secara psikologis pertama kali. Yang kedua, saya sudah sering bilang dengan Wira, saya itu biasanya kalau apa itu ada tugas dengan laptop itu anak istri itu tidak terbayang mendekat karena orang muda emosi. Kalau sekarang tidak, alhamdulillah meningkat lagi. Ya, apa yang dikatakan dari Pak Bunda dan tadi malam berusaha masukkan video. Belum. Ada videonya tapi ada di mana? Ya baik begitu ya, terima kasih atas masukannya dan saya berterima kasih sekali teman-teman mensupport. Kalau sudah bisa saya terima kasih. Ada Inggris-Inggris. Yang teman-teman